Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Oke, kali ini kita akan mencoba ya, istilahnya menyiasati gimana cara kita itu memilih atau memilah konten. Memilah di sini kontennya dalam artian konten sosmednya, atau boleh dibilang memilih scroll yang produktif gitu. Seperti kita tahu ya, kalau sekarang memang zamannya ini ya serba, orang ini serba sosmed, serba scrolling. Jadi gimana caranya agar ya waktu kita juga nggak terbuang sia-sia, ada kita sisain waktu untuk scrolling, ada sisain waktu untuk istilahnya produksi ya, memproduksi atau produktif. Nah, di sini karena di sini bidangnya adalah istilahnya cari duit online ya. Jadi kita harus bisa, harus harus mulai istilahnya menghemat atau menggunakan waktu dengan efektif gitu. Di sini contohnya kayak Setiman ambilnya dari konten TikTok aja ya, karena konten TikTok ini ya untuk ya nyarinya tuh lebih mudah gitu dibanding kalau konten YouTube. Banyak harus Setiman nyarinya agak agak susah juga gitu. Nah, di sini ya pokoknya buat contoh aja nih, buat contoh. Bisa di TikTok, bisa di IG, atau bisa di YouTube. Yang jelas ini contoh doang. Pertama, kalau di sini ya kita sebagai manusia ya, manusia sebagai orang ini ya mungkin kalau kita suka game gitu. Emang suka game ini salah satunya aja, contohnya game, membahas tentang game. Contohnya di sini gamenya COC gitu. Isinya COC semua gitu. Nah, di sini eh, sekarang ini benefit buat kitanya apa? Kalau kita nonton mungkin kita bisa jago nyerang gitu. Kalau nonton kita bisa, ya kalau main game istilahnya bisa menang gamenya dengan memuaskan gitu. Cuma permasalahannya adalah antara game sama produktivitas kita ya, terutama untuk cari duit ini, apa apa kita layak yang ngorbanin waktu untuk nonton yang game, yang konten game ini kelamaan gitu loh. Lanjut ya karena untuk game ini gimana caranya duit masuk kantong gitu loh. Ya kalian mikir lah, gimana caranya duit masuk kantong, gimana nonton game ini duit bisa masuk kantong gitu. Kalau cuma menang di gamenya doang ya mendingan kita next aja gitu loh. Next ini contohnya adalah ini kita melihat seorang Mbak Gojek ya. Dia membahas tentang ya perjalanan jurnalnya dia Gojek lah gitu. Nah, di sini sebenarnya membuat kita ini jadi yang ngikutin ngikutin dia gitu, ngikutin sehari-harinya dia. Jadinya kita ya mungkin ujung-ujungnya malah ini untung buat kita, duit masuk dompet kitanya gimana gitu. Yang ada justru malah ini akan mancing kita untuk nyumbang apa, untuk nyawer atau nyumbang untuk pokoknya gimana. Pokoknya jadinya malah jadi ngurangin cash flow ya, jadi ngurangin isi dompet gitu. Sedangkan kalau untung buat kitanya ini gimana gitu loh. Untung buat kitanya nih kalau nonton ini tuh apa gitu. Nah, di sini emang ini harus jeli ya. Mungkin ada cara ya untung dari kita, mungkin diajak kerja sama bisnis kita, tawarin jadi endorse atau gimana. Cuma kan kalau cuma nonton doang gitu, ya ini benefit buat kitanya apa? Benefit buat ya istilahnya mungkin kita bisa ya belajar istilahnya tampil di muka kayak gitu. Cuma duit masuk ke dompetnya ini gimana gitu loh. Ini yang harus diperdalam lagi. Juga lanjut ke konten selanjutnya. Ini konten mengajarkan bahasa ya. Bahasa Mandarin ya. Bahasa Mandarin ini sebenarnya ya perlu gitu karena ya
Karena kita itu emang dekat sekali ya dengan negara Cina, dan nanti di masa depan juga pasti akan banyak ya istilahnya, mungkin kita bisnis ya, mungkin kita bisnis dengan orang orang Cina itu, atau kita buka usaha juga banyak ketemu orang Cina di masa depan gitu. Mungkin investor itu orang Cina. Nah, dengan bisa bahasa ini kan seharusnya ya menjadi suatu keuntungan nih. Cuma permasalahannya adalah gimana dengan bisa bahasa ini bisa duit masuk kantong kita gitu. Nonton ini ya mungkin kita bisa ya ngomong bahasa gitu. Cuma gimana caranya duit bisa masuk kantong kita gitu. Silahkan ya kalau kalian punya ide, ya silakan. Soalnya ini uh, yang jelas kita bisa menguasai bahasa ya, bahasa Mandarin itu. Cuma permasalahannya gimana cara cari duitnya itu. Entah kita ngajarin kursus orang, atau cuma kan gimana caranya biar ya kita untuk sekarang kan di Indonesia gitu. Untuk kedepannya juga masih di Indonesia ya. Cuma ya kalau emang benar-benar urgent ya harus buka usaha di Cina, atau mau kerjasama sama orang Cina atau investor ya, ya ini bisa. Cuma kalau untuk ya orang-orang awam, orang-orang yang ya sekedar pengen belajar bahasa doang, ya ini ya harus ya, diperhatikan ya. Belajar bahasa boleh ya, cuma kalau saran Sirtiman ya jangan sampai terlalu makan waktu gitu. Soalnya ya kita harus tetap ya cari konten yang produktif gitu. Next ya, di sini tentang konten musik ya. Konten musik ini konten yang ya semua orang boleh dibilang cinta musik ya, suka musik, dan harus ada musik ya di dunianya gitu. Cuma permasalahannya kalau kita ya ya emang denger musik bikin happy gitu, denger musik bikin hati seneng, bikin mengisi hidup lah seperti itu. Cuma gimana caranya biar duit masuk kantong gitu. Karena statement ya mungkin karena di sini kontennya tentang gitar akustik karaoke. Statement pernah duet, pernah bikin duet, konten-konten kayak gini. Yang ada untuk duet aja ini, yang pertama ya mungkin makan waktu bisa 10 sampai 15 menit duet doang. Terus kalaupun ya kontennya udah jadi paling yang ya kalau beda ya, kalau duet ini di TikTok ini ya nggak kayak bikin konten normal gitu. Konten normal kan konten biasa gitu ya. Kalau duet masuknya ke duet. Kalau duet ini ibaratnya yang nonton ini ibaratnya cuma pengikut kita aja gitu. Kalau pengikut kita sedikit, yang nonton juga sedikit gitu. Beda kalau bikin upload konten biasa, yang nonton itu mungkin dapat rekomendasi dari TikTok gitu. Cuma kalau ini ya buat senang-senang kita aja, karena TikTok juga tahu ya. Soalnya yang pertama dia udah mempopulerkan ininya ya, yang utamanya. Jadi uploadannya dia. Kalau kita upload lagi ya mungkin dia jadi algoritmanya, jadi mungkin takut juga TikTok nanti, takut double gitu. Takut double, dianya nanti dapat 2 exposure kebanyakan istilahnya. Nah, di sini emang ya pertama yang makan waktu ya. Nyanyinya juga kita butuh ya, kalau suara palas harus ulang lagi gitu ya. Pokoknya ya emang untuk fun aja gitu. Cuma gimana caranya kita nonton ini duit masuk dompet kita gitu. Ini yang harus benar-benar diperdalam ya, diperdalam. Emang caranya mungkin ada gitu ya. Cuma ya gimana caranya gitu. Kita nggak bisa ngejual duit kita nggak banyak ya, banyak ininya lah, banyak banyak susahnya ya, banyak susahnya. Mungkin kalau untuk yang main musiknya atau yang punya akunnya sih bisa naruh link ya, link buat ini ya, buat nyawer gitu. Cuma kalau kita kan gimana gitu loh. Kita nonton 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 nonton, duit masuk kita yang nggak ada, nanti waktunya habis gitu loh. Malah kita kalau sampai nyanyi sampai duit juga nambah, waktu kitanya juga kepotong gitu. Nah ini kita harus bijak ya. Ini emang kalau untuk musik
lagu atau pokoknya karaoke. Ini emang menyenangkan hati ya, menyenangkan pikiran, mengisi hidup. Cuma kita harus bisa ya, bisa memilih ini cepat nggak sih masuk duit ke kantong kita gitu. Nah di sini statement next ke konten yang terakhir ya. Ini konten tentang dia emang ngajarin cari duit online tuh. Dia ngajarin cari duit online. Dia sebenarnya bukan, udah nggak muda lagi, boleh dibilang nenek-nenek ya, dibilang juga udah punya cucu gitu. Cuma di sini istilahnya nenek-nenek ini aja produktif dia, dan dia ngajarin cara-cara, ya pokoknya cara lagi liburan dapat duit, cara lagi di rumah lagi duit, pokoknya segala sesuatunya mengarah ke cara mendapatkan pendapatan online, sama 3 tips-tips. Nah, makanya tips-tips segala sesuatunya yang berhubungan, dia dapat segini di share, begini caranya dia dapat segini share segini. Nah sebenarnya ini yang boleh dibilang apa ya, apalagi dia orangnya suka live streaming gitu, kayak 30K dalam 9 hari. Pokoknya gimana caranya kita bisa produktif 1.500 sebelum jam 10 pagi. Nah ini sebenarnya dia ngajarin cara dapat duit gitu lah. Nah tinggal ini gimana cara nonton ini, gimana caranya duit masuk kantong gitu. Kalau di sini streaman lebih baik menyarankan yang ini, karena di sini kita bisa belajar ya, belajar sales funnel, belajar formula bisnis, belajar produktivitas juga, yang ngelihat dianya ini posting kontennya konsisten gitu, hampir pagi dia posting, siang dia live, sore dia posting lagi ya, seperti itu. Nah di sini yang ya mulai mencari ya, istilahnya orang yang ngajarin cari duit juga gitu loh. Ngajarin cari duit juga dalam artian ya kayak konten-konten sebelumnya memang apa sih, boleh dibilang hobi atau niche ya, atau topik gitu. Cuma kalau kita istilahnya sambil menyelam minum air di era digital ya, kita nonton yang ngajarin kita ini ilmunya nambah tentang digital marketing, nah, cari duit online, sales funnel, cara penawaran, cara bikin penawaran yang menarik, cara bikin ya pokoknya gimana caranya orang ini membeli langganan dan lain-lain ya. Ini yang harus dipelajarin gitu, belajar marketing, belajar penjualan. Juga kita harus belajar ya bikin konten ya, kayak gini kan bikin konten ada judul-judul yang copywriting, judul-judul yang menarik. Dan ini udah terbukti rata-rata setiap kontennya ditonton 1000 ya, dia begini aja, dia nggak muda ya. Istilahnya dia udah nggak muda lagi, udah nenek-nenek, tapi itu aja masih produktif ya, masih ya. Itulah bedanya orang Indonesia, kalau kita ini ya belum nenek-nenek, istilahnya anaknya masih kecil aja udah putus harapan gitu, udah nggak ada pengen istilahnya cari tambahan dari online gitu. Kalau dari offline lebih susah lagi guys. Dari offline itu butuh modal, butuh ya, kalau misalnya jualan di toko butuh sewa tempat dan lain-lain. Makanya dengan online ini sebenarnya mudah mempermudah ya. Tinggal gimana caranya kita bisa memilih atau mencari ya. Scroll dalam artian yang produktif, jangan cuma scroll doang, yang scroll nanti malah waktunya kebuang, dan ya jadinya ya scroll yang nggak jelas. Itu nggak jelasnya bukan dalam artian nggak berguna, ya berguna, kayak ngegame, musik, ngelihat jurnal orang lain, itu ya berguna, bisa jadi inspirasi. Cuma permasalahannya adalah, kembali pertanyaannya, gimana caranya biar duit masuk kantong, gitu aja. Oke guys, kalau ada yang mau tanya silakan. Jangan lupa, jumpa lagi video selanjutnya. Goodbye.